Apa kata orang kalau kamu jalan-jalan sama cewek kampung kayak gini? Om, saya yakin semua orang tahu gimana cara memperlakukan wanita. Dan saya yakin banget kok, di luar sana nggak ada yang ngejek kita berdua. Satu-satunya. Kamu manggil dia Pak Revan. Namanya sama Revan anaknya Pak Anggodo. Ya ampun. Ya nama sih boleh-boleh aja sama. Tapi sayang ya, nasibnya beda. Ironis sekali nasibnya Utari. Dia penuh dengan angan-angan, malah cinta yang penuh dengan ketulusan. Tanpa dia tahu, dia sudah tinggal bersama aku. Gini ya Cinta, sekarang kan aku udah ketemu sama Revan. Terus kayaknya aku udah gak ada urusan lagi deh sama kamu. Takutnya ntar kalau misalkan Revan tahu, aku punya saudara pungut kayak kamu. Dia jadi ilfil lagi ya kan? Ya udah, selamat makan. Kamu yang sabar ya. Ayo, dilanjutin makannya. Ini pertama kalinya aku makan pakai tangan aku. Maksudnya bener-bener pakai tangan aku. Dan ini makanannya enak banget. Jadi kamu harus makan yang banyak sekarang, oke? Cinta lagi ngapain ya? Kosong kamarnya. Mana ya si Cinta? Apaan sih? Bikin kaget aja. Ngapain Pak Viko? Ngintip-ngintip. Saya cuma minta tolong sama Cinta, jangan so tau deh. Pak Viko. Jadi dulu nggak berubah ya Pak Viko ya? Apaan? Lagian percuma Pak Viko. Cintanya juga nggak ada, lagi keluar sama tuan muda. Keluar? Kemana? Katanya sih lagi makan malam berdua. Dinner. Sama Revan? Ya iyalah sama Revan, sama siapa lagi? Jangan ngarang kamu ah. Ya udah kalau nggak percaya. Nggak mungkin. Nggak mungkin Revan makan malam sama anak kampung itu. Marah. Kasih tahu bukan makasih. Ngapain ngintip-ngintip? Genit banget sih jadi orang. Pak, coba deh tolong kamu tuh ngomongin ke anak kita si Revan untuk cariin tempat tinggal buat perempuan kampung itu. Namanya Cinta. Tolong berhenti panggil dia perempuan kampung, itu nggak sopan. Iya pokoknya aku tuh nggak mau loh kalau dia terus-terusan tinggal di sini. Aku tuh malu Pak sama orang-orang. Nanti apa kata mereka? Aku nggak peduli apa yang dikatakan oleh tetangga-tetangga kita. Yang aku peduli adalah apa yang dikatakan oleh anakku sendiri. Kak, Viko. Tuh, adik kamu datang. Masuk.
Maaf sebelumnya. Kak, ada berita yang gawat. Gawat gimana? Revan, Kak. Dia pergi makan malam sama Cinta. Apa? Makan malam? Kok bisa? Pa! Aduh, Papa itu gimana sih? Kok diem aja? Anak kita kan hanya diajakin makan malam. Kenapa juga harus dipikirin sih? Malah Papa diemin. Papa nggak peduliin. Pokoknya Mama nggak terima. Kayaknya itu Revan deh. Aku harus ngomong sama dia. Kak, isi dulu. Dari mana saja kamu, Revan? Aku habis ngajak Cinta makan malam. Kamu makan malam? Memangnya di rumah nggak ada makanan? Ya bukannya gitu, Ma. Aku sekalian ajak Cinta jalan-jalan. Cinta kan pendatang, dia harus tahu Jakarta. Revan, kamu itu anak pengusaha terkenal. Pengusaha handal. Apa kata orang kalau kamu jalan-jalan sama cewek kampung kayak gini? Om, saya yakin semua orang tahu gimana cara memperlakukan wanita. Dan saya yakin banget kok, di luar sana nggak ada yang ngejek kita berdua. Cinta, pasti kamu kan yang ngajak anak saya. Kamu kan pasti yang mau morotin anak saya untuk ngajak kamu buat makan di tempat yang mahal. Enggak, Bu. Saya nggak pernah punya pikiran kayak gitu. Alah, bohong kamu. Ma, kita tadi cuma makan pecel ayam, Ma, sama nasi uduk yang harganya mungkin nggak lebih dari 50.000, Ma. Dan kita makan di pinggir jalan. Aku sempat ajak Cinta makan di restoran mahal, tapi dia nggak mau, Ma. What? Ya ampun, Revan. Kamu makan di pinggir jalan. Itu kan makanan untuk orang miskin. Kalau nanti kamu sakit perut gimana, Revan? Ini aku curiga nih. Jangan-jangan nih cewek guna-guna si Revan. Om, cukup, Om. Jangan ngomongin hal yang gak masuk akal, Om. Cinta, lebih baik kamu istirahat ya. Iya, Pak. Misi. Revan? Aku butuh istirahat ya, Om, Ma. Ini bahaya, Kak. Bahaya situasi ini. Tenang, tenang. Kita akan cari jalan lain untuk keluarin dia dari sini. Cinta aku nggak bisa ngelihat wanita nangis seperti ini. Dengar ya, kalau kamu masih mau tinggal di sini, kamu itu harus tahu diri.
Ada apa kok mukanya bete, Mas? Kacau. Rencana pemilihan calon istri Revan dibatalin. Dibatalin? Kok bisa? Mas, terus rencana kita gimana, Mas? Kamu tenang aja, sayang. Ini Viko, rajanya licik. Kalau satu rencanaku gagal, aku masih punya 3 rencana lain yang jauh lebih jitu. Kalau kamu nggak bisa masuk melalui Revan, maka kamu harus masuk melalui Linda. Linda, Iya, sayang. mamanya Revan. Kamu memang hebat, Mas. Tapi ingat, kamu harus tetap bersandiwara. Kalau kamu punya ayah yang tinggal di Dubai dan dia punya banyak mall di sana. Sementara aku akan pastikan Revan dan Linda akan memilih kamu sebagai calon istri. Mas Viko, aku percaya kalau Mas Viko bisa mengatur semua ini. Viko, Kalau itu aku setuju. Semua rencana Mas Viko itu jitu. dan kamu tahu kenapa? Karena aku nggak pernah percaya siapapun, termasuk pada bayanganku sendiri. Sekarang mana jaminan kita? Mimin, tolong bawain Dede ke sini, Min. Mimin, Mimin. Ini anak kita, Mas. Mirip kan sama kamu? Wanda, jangan pernah kamu sebut-sebut anak ini mirip dengan aku. Dia terlahir ke dunia ini hanya untuk menjadi jaminan supaya kamu nggak macam-macam sama aku setelah kamu menikah dengan Reva nanti. Jelas? Iya, Mas. Kalau soal itu kamu tahu aja. Bagus. Dan itu memang lebih baik buat kamu. Karena kalau kamu berani macam-macam sama aku akan bawa anak ini ke Revan. Dan aku akan cerita sama dia kalau kita udah pernah berhubungan dan kita punya anak. Dan kamu tahu kan, apa yang akan terjadi sama kamu setelah itu? Iya, Mas. Hati-hati, sayang. Mimin! Min! Viko, Viko. Kamu bodoh sekali. Kamu pikir aku punya anak? Aku nggak pernah punya anak, Viko. Dan anak itu cuma anakku. Dan kamu tidak akan pernah bisa membantu.